Ngomongin politik, jujur deh, suka bikin malas nggak sih? Atau malah sinis? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Tapi pernah kepikiran nggak, apa jadinya kalau kita semua cuek aja? Nah, kali ini kita bakal bedah satu hal yang penting banget, pendidikan politik. Apakah ini beneran bisa jadi kunci buat Indonesia yang lebih cerdas? Ya kan, banyak banget yang mikir kayak gini. Politik itu katanya kotor, licik, penuh manipulasi, pokoknya jauh-jauh deh. Dan ini bukan cuma omongan warung kopi loh. Sumber-sumber akademis pun mengakui kalau kata politik itu sering banget punya cap negatif. Stigma inilah yang akhirnya bikin banyak orang, apalagi anak muda, milih buat jaga jarak. Tapi pertanyaannya, emang politik selamanya harus kayak gitu? Apa yang terjadi kalau kita semua terus-terusan ngejauh? Nah, ini dia masalahnya. Waktu kita, terutama anak-anak muda, jadi apatis, itu artinya kita secara nggak sadar nyerahin hak buat nentuin masa depan kita sendiri. Ada kekosongan yang ditinggalin, dan kekosongan itu ya bakal diisi sama kebijakan-kebijakan yang mungkin sama sekali nggak mikirin kita. Pasti ada cara lain yang lebih baik dong daripada sekedar menghindar. Nah, disinilah konsep pendidikan politik masuk sebagai jawaban. Eits, tapi jangan keburu mikir ini soal slogan-slogan kampanye yang muncul 5 tahun sekali ya. Bukan, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini sebuah proses yang serius dan sistematis. Yuk, kita lihat lebih dekat apa sih sebenarnya esensinya. Oke, jadi intinya di sini nih, menurut para ahli, pendidikan politik itu adalah usaha yang sadar dan terencana. Tujuannya itu bukan cuma biar kita melek politik atau tahu siapa calonnya, bukan. Tapi untuk ngebentuk kita jadi partisipan politik yang bertanggung jawab, punya pegangan etika dan moral yang kuat. Jadi kuncinya itu tanggung jawab. Nah, ini penting banget buat dibedain. Coba lihat perbandingannya. Beda jauh kan? Pendidikan politik itu sifatnya dialog, dua arah. Tujuannya bikin kita bisa mikir kritis, jadi berdaya. Sebaliknya, kalau indoktrinasi, itu satu arah, dari atas ke bawah. Tujuannya bukan bikin kita pinter, tapi justru memanipulasi biar kita nurut aja. Hasil akhirnya beda banget. Satu sisi menghasilkan warga yang kritis, sisi lainnya menghasilkan individu yang kaku dan fanatik. Oke, jadi kalau pendidikan politik yang ideal itu berhasil, hasilnya kayak gimana sih? Warga negara yang cerdas dan aktif itu wujudnya seperti apa? Yuk kita lihat tujuan-tujuannya. Dan ternyata tujuannya nggak main-main loh, cakupannya luas banget. Mulai dari hal paling dasar kayak kita sadar sama hak dan kewajiban kita, sampai gimana kita bisa ikut berpartisipasi aktif. Terus ujung-ujungnya tujuannya itu buat ngebangun sistem politik yang stabil, demokrasi yang sehat, bahkan sampai ngebangun karakter bangsa. Wah, ini ibaratnya blueprint lengkap buat fondasi negara yang kuat. Nah, biar nggak abstrak, ada loh tahapannya. Menurut Kartono, ada 4 langkah buat jadi pemilih cerdas. Simpel banget kok logikanya. Pertama, pengenalan. Ya, sekedar tahu dulu lah dasar-dasarnya. Terus naik level ke pemahaman. Kita jadi ngerti kenapa suara kita itu penting. Langkah ketiga, berpikir kritis. Nah, ini dia. Kita mulai bisa menganalisis dan mempertanyakan. Dan puncaknya yang keempat, aksi. Semua ilmu dan pikiran tadi diubah jadi tindakan nyata. Keren ya, kayak peta jalan yang jelas banget buat kita semua. Oke, tadi kan kita ngomongin yang ideal-ideal ya. Keren banget kelihatannya. Tapi sekarang saatnya reality check. Gimana kenyataannya di Indonesia? Apa pendidikan politik kita sudah sekeren teorinya? Jawabannya, kayaknya masih banyak PR-nya deh. Kalau kita lihat dari kurikulum sekolah aja, banyak banget kritiknya. Katanya terlalu normatif, teoritis banget, dan jujur aja gagal bikin anak muda tertarik. Materinya seringkali jauh dari isu-isu yang lagi heboh, yang relevan sama kehidupan kita sehari-hari. Akibatnya apa? Pelajaran politik jadi ngebosenin. Padahal di zaman sekarang, yang paling penting itu kan kemampuan melawan hoaks dan misinformasi. Dan skill ini sayangnya belum digarap serius di sekolah. Terus, selain sekolah, siapa lagi yang wajib ngasih pendidikan politik? Partai politik. Secara hukum, mereka punya kewajiban itu. Tapi, disinilah dilemanya. Seringkali praktiknya jadi bias. Pertanyaannya, mereka beneran mau mencerdaskan warga atau cuma mau cari suara buat pemilu doang? Nah, batas antara mendidik sama kampanye terselubung ini jadi tipis banget. Jadi kalau kita lihat gap yang lebar banget antara teori ideal sama kenyataan di lapangan, jelas banget kan kita butuh perubahan. Dan ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan, ini soal investasi fundamental buat masa depan demokrasi kita. Karena pada akhirnya, ya kesini lagi baliknya. Pendidikan politik yang benar itu adalah investasi jangka panjang. Anggap aja ini fondasi. Kalau warganya cerdas secara politik, negaranya bakal lebih stabil, lebih maju, kualitas demokrasinya juga bakal terus naik. Ini investasi yang paling strategis buat bangsa. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Kalau pendidikan politik ini adalah kuncinya, terus siapa yang harusnya pegang kunci ini? Apa ini tugas pemerintah aja? Atau sekolah?
Partai politik? Atau jangan-jangan tanggung jawab terbesarnya ada di kita sendiri? Untuk mau belajar, mau bertanya, dan yang paling penting mau terlibat. Coba deh direnungkan.